Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat dimanapun berada. Semoga sahabat-sahabat diberi keselamatan, kesehatan, dan diberi rezeki yang halal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya memberitahukan syarat dan cara untuk kerja di perkebunan Taiwan. Saya sudah 4 tahun ini kerja di perkebunan sirih di Taiwan. Awalnya kita melalui proses, melalui PT, dan ambil job perkebunan. Nah, di situ selama itu di PT kita tunggu job dan dapat job perkebunan sirih. Alhamdulillah selama di sini saya berjalan dengan lancar dan alhamdulillah kita dapat job perkebunan sirih yang ya begini. Kerja di kebun sirih itu di dalam greenhouse gitu. Kalau perkebunan sirih, perkebunan tomat dan perkebunan timun itu pasti di dalam greenhouse. Sekarang lagi memasuki musim dingin di Taiwan ya. Makanya saya agak pakai sweater gitu. Karena agak dingin cuacanya, udah mulai masuk musim dingin. Jadi yang belum ke Taiwan gitu, terus ada minat untuk ke Taiwan, siapkan mental dan siapkan cuaca yang bergantian musim dingin dan musim panas gitu. Kalau musim panas ya terlalu panas kalau di Taiwan itu. Kalau musim dingin ya lumayan dinginnya. Nah, ini saya berada di tengah-tengah kebun sirih ini. Kita lihatkan kebun sirihnya itu. Tuh kebun sirihnya tinggi. Ya, terus sejengkal nggak kecampai, sekitar 2 meteran lah tinggi. Makanya ini pakai gabus ini. Gabus ini ya untuk pancatan seperti ini. Tuh naik biar bisa menjangkau kalau lagi manen daun atau metik daunnya itu ya. Nah, setiap ya khususnya bagi majikan aku ini itu ya, mengasih jadwal liburnya itu sebulan sehari itu ya. Sebulan sehari jadi jadwal liburnya. Ini di awal bulan ini saya suruh libur gitu. Karena untuk kedepannya mungkin banyak kerjaannya. Mungkin sekarang ini kan lagi sudah beres semua gitu, pemupukan dan pemetikannya udah beres pasti hari Minggu itu. Jadi yang kembali lagi nih ya pertanyaan, kalau mau ke Taiwan itu kita proses melalui PT dengan siapkan modal dan semangat gitu. Kalau di Taiwan itu namanya juga kerja di negara orang itu sesuai perintah majikan. Jangan sampai kita melanggar perintah majikan, ntar kena komplain atau kena kesalahan gitu. Jadi kita ikutin aja perintah majikan, apa yang majikan suruh kita ikutin dan kita kerjakan gitu ya. Ntar kalau kita turutin itu hasil
bagus dan buruknya itu kita nggak kena komplain. Contohnya saya ini suruh nyemprot dan obatnya ini kita harus ikutin gitu ya, kita harus ikutin apa yang disuruh majikan. Kalau misalkan hasilnya bagus ya kita nggak dapat hadiah. Nah kalau hasilnya jelek juga kita nggak kena komplain, karena kita mengikuti perintah majikan, apa yang disuruh majikan. Nah bagi sahabat-sahabat, seandainya minat ke Taiwan, nah jangan coba-coba untuk mencuri waktu. Misalkan nggak ada majikan, kita leha-leha gitu kerjanya. Kalau ada majikan semangat, itu yang akan bahaya menimpa dirinya sendiri. Dan kalau ketahuan itu pasti majikan gak suka, itu pasti dikeluarkan. Itu kebanyakan, nggak semua majikan, tapi kebanyakan. Jadi kita harus konsisten, fokus sama kerjaan. Kalau waktunya istirahat ya kita istirahat, dan kalau waktunya kerja ya kita kerja. Nah, inilah kita lihat pan kebun sirihnya sudah mulai subur. Ini proses pembuangan kongai ya, tadi itu pembuangan kongai sini. Nah ini daunnya lebar-lebar kan, belum dipetik atau gimana yang dipetiknya. Ini sebenarnya sudah waktunya dipetik, tapi karena belum waktu kesini panennya gitu. Panennya masih di kebun sana yang satunya. Ntar mungkin seminggu lagi sudah mulai kesini, mulai panennya ya. Nah, ini kalau di kebun sirih itu sekali tanam gitu ya, sekali tanam itu bisa untuk selamanya, bisa untuk selamanya, karena di selama pemrosesan itu sudah ditanam gitu ya. Setelah ditanam sekitar umur 8 bulan itu sudah mulai dipanen. Nah setelah dipanen, sudah mulai dipanen itu bisa dipanen seterusnya gitu, sekitar sampai 3 tahun kita panen. Nah mungkin kalau sudah 3 tahun itu daunnya sudah mulai jelek dan ranting-rantingnya juga udah banyak gitu ya, daunnya tambah mengecil. Ntar kalau sudah lama itu bisa diperbaharuinya itu contohnya seperti ini ya. Ini kalau ini sebagai contoh karena ini bukan proses pembaharuan ya. Nah ini kan dari bawah, ini bawah ya sampai ke atas itu sekitar ya kurang lebih 2 meter atau berapa lah. Nah kalau sudah umur 3 tahunan itu kita dipotong ini separuh, setengah badan gitu ya. Nah setengah badan kita di pembaharuan semua, dipotongin semua. Ntar ditunggu tumbuhannya, tunasnya. Nah kalau tunasnya sudah tinggi lagi sampai ke atas sana, nah itu baru proses selanjutnya itu di loading. Contohnya di loading tuh seperti ini nih. Nih, ini kan di
batangnya kan diturunin ke bawah ini karena tinggi. Nah, setelah tinggi itu di loading sini, kita tumbuhin lagi, urus yang tunasnya tadi, kita urus tunasnya gitu kan. Jadi kalau tanam sirih itu sekali untuk selamanya, karena setiap 3 tahun sekali itu diperbaharui. Ya, kita sampai di sini dulu, lanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.